Puji Tuhan, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu. Tuhan sudah tolong kita. Dan kembali kita mengucap syukur buat hari ini. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hari ini. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau senangkan hati-Mu. Terimalah setiap persembahan dan pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita mau tinggikan nama-Nya, kita mau agungkan nama-Nya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi kita katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemenangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang bersuka cita hari ini, lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bersyukur punya Tuhan yang baik. Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama kita katakan, Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan,
menyatakan kebaikannya padaku. Kita sama-sama katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus kita luar biasa. Amin. Luar biasa. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Luar biasa. Sekali lagi kita katakan kasih setia Tuhan. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Amin. Ya Tuhan, segalanya bagi kita. Terima kasih Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Sama-sama kita katakan, dialah segalanya. Segalanya,
Dia bagiku, amin. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama kita angkat tangan kita. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi kita katakan, tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan yang menopang kehidupan kita. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Mungkin dunia mengecewakan kita, sahabat kita, saudara kita. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang setia. Dia tidak pernah kecewakan kita. Terima kasih Tuhan. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada.
segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Terima kasih. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, saat dunia mengecewakan. Saat dunia kecewakan Dan tak ada satupun yang peduli, Yesus peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban. Ya Tuhan, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan
Sekali lagi kita katakan, sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus Segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. berikan sorak-sorai kemenangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang mengerti setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih sudah menjadi Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap kondisi kami. Baik buruknya kehidupan kami, Engkau tetap setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan buat kami, dan menjadi jawaban bagi setiap doa kami Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh kami tanam dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi hanya pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, biarlah kiranya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah firman-Mu disampaikan dengan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menyempurnakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Tujuan kita datang ke tempat ini sebagai anak-anak Tuhan adalah berhimpun bersama seperti yang Tuhan mau. Jangan tinggalkan perhimpunan orang-orang percaya. Dan kita orang-orang percaya kita ada di tempat ini. Apa yang kita mau terima dalam ibadah ini? Kita mau dengar suara Tuhan, karena suara Tuhan itulah kehidupan buat kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Efata. Apa itu Efata? Kita akan membacanya di Markus 7 ayat 31 sampai 37. Saya ingin kita membaca bersama. Saya akan memulai terlebih dahulu 31, kemudian Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-32. Kalau Bapak Ibu Saudara membawa Alkitab, saya berikan kesempatan untuk membukanya. Yang tidak membawa, kami bantu dengan ayat-ayat yang ada di LED. Markus 7 ayat 31 saya memulainya. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Ayat 32. Saya pakai mic, Bapak Ibu nggak pakai mic, jadi mesti lebih keras ngomongnya ya. Bisa diulang ayat 32, 1, 2, 3. Di situ.
Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. 34. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepaslah pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Ayat 37 kita membaca bersama 2-3. Maka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita di sini melihat bahwa betapa pentingnya telinga. Tuhan menjadikan manusia lengkap ya, dan dengan telinga. Untuk apa telinga? Nah, telinga adalah satu alat untuk berkomunikasi dan berkaitan erat dengan lidah. Dengan telinga kita bisa mendengar berita-berita, dengan telinga kita bisa mendapatkan info, dengan telinga kita bisa berkata-kata, bisa berkomunitas. Saudara ada di tempat ini karena saudara punya telinga, saudara mendengar, ada berita, ada ibadah di tempat ini. Kita bisa duduk dan mendengarkan suara karena kita punya telinga. Nah, demikian juga telinga rohani adalah sesuatu yang sangat penting. Telinga penting berarti sekali buat kita. Telinga rohani pun sangat penting buat kita. Karena telinga rohani adalah telinga rohani yang bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan betapa pentingnya suara Tuhan. Karena ada suara Tuhan itulah yang mengajarkan kita untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Untuk bisa ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Dengan telinga rohani kita bisa ada di dalam jalannya Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, saudara di sini kita lihat dari ayat yang kita baca tadi. Ada seorang yang tuli. Orang ini tentunya sangat bermasalah. Telinga yang tuli adalah telinga yang sedang bermasalah. Karena dengan telinga yang tuli dia tidak bisa mendengar. Dengan telinga yang tuli bisa ada di dalam satu tempat yang berbahaya. Kita bisa bayangkan di tempat yang berbahaya, kemudian orang membunyikan sirine, membunyikan klakson, tetapi tidak mendengar apa yang akan terjadi. Membahayakan sekali. Ini orang yang tuli. Orang yang tuli, orang yang tidak bisa mendengar sesuatu yang sangat berbahaya. Di dalam komunitas juga, apabila orang tuli itu ada bersama-sama dengan kita, mungkin bisa salah ngomong, bisa salah tanggap, bisa salah, bisa bisa berprasangka yang salah. Kita mengajak untuk makan, dia berkata mungkin, oh dia menghina saya tidak bisa ngomong. Jadi telinga adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau bagi seseorang telinga yang sakit aja, kita bisa ke dokter untuk berobat. Mungkin menghabiskan biaya yang banyak. Mungkin telinga ini begini kan. Dokter dengan cermat mencari sesuatu. Mungkin hanya perkara kecil, tetapi sudah merusak sesuatu di telinga. Betapa pentingnya telinga bagi jasmani kita, bagi tubuh ini. Apalagi telinga rohani. Telinga rohani itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Seorang yang tuli rohani. Tuli rohani adalah sesuatu yang menjadi masalah besar dan berbahaya bagi anak-anak Tuhan. Karena masalah tuli rohani ini adalah satu sikap pemberontakan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-12, Yesaya 12 ayat yang pertama dan kedua dikatakan demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Disambung Yesaya 42 ayat yang ke-20, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan,
Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Ini kaum pemberontak. Tuli rohani punya telinga tetapi tidak mau mendengar. Ada banyak yang disampaikan tetapi tidak mendengar. Apa kira-kira yang menjadi penyebab bagi seorang mempunyai penyakit tuli rohani? Tidak mau mendengar, memberontak. Yang pertama adalah cinta harta. Ada banyak hal, tetapi saya hanya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah cinta harta. Pada dasarnya uang itu bukan dosa. Kita semua hidup perlu uang. Dari pagi mau belanja butuh uang. Mau makan butuh uang. Itu sebabnya kita bekerja, cari uang. Bekerja untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi masalahnya adalah cinta. Mengejar. Bagaimana cara kita mendapatkan, bagaimana cara kita memperoleh itu. Itulah sesuatu yang harus menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai cara kita memperoleh itu adalah cara yang salah. Bagaimana cara kita mendapatkan uang? Bagaimana cara kita memperoleh? Bagaimana cara kita memperoleh keuntungan? Bagaimana cara kita memperoleh sesuatu yang kita pakai untuk kebutuhan kita? Dan bagaimana cara kita membelanjakan adalah sesuatu yang penting. Jangan sampai kita menjadi orang yang salah dan didapati menjadi sikap pemberontak. Bagaimana cara memperoleh, bagaimana cara membelanjakan adalah sesuatu yang sangat penting. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa uang bukanlah akhir dari kehidupan ini. Bukan akhir dari yang kita cari. Saya akan berikan contoh seorang yang bernama Bileam. Bileam adalah orang yang menjadi salah jalan, salah alamat, menjadi orang pemberontak hanya karena cinta uang. Bileam adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan dan dia punya ciri yang tidak didapati yang lain. Bileam adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan memperkatakan apa yang dikatakan melalui mulut Bileam. Saat Bileam memperkatakan tentang berkat bagi satu orang atau satu kelompok atau satu bangsa. Saat Bileam memperkatakan berkat, maka berkat itulah yang terjadi, berkat itulah yang turun, berkat itulah yang dinikmati. Sebaliknya apabila Bileam mengatakan tentang kutuk, maka itulah juga yang akan terjadi. Satu saat ada raja bernama Balak, Raja Moab. Dia melihat apa yang dikerjakan oleh Bileam ini, apa yang dikatakan oleh Bileam tentang orang-orang Amori. Dan kita lihat dengan perkataan itu, bangsa Israel memperoleh kemenangan yang luar biasa. Bangsa Israel, bangsa yang sangat banyak itu, menjadi ketakutan bagi Balak yang melihat hal itu saat itu. Karena perkataan yang memberkati bangsa Israel dan perkataan yang mengutuk orang-orang Amori. Dan disitulah Balak mulai terpikir, kalau aku punya dia, kalau dia ada di pihakku, kalau dia mengatakan untuk pihakku, maka aku akan mendapatkan kemenangan. Aku tidak akan menjadi orang-orang seperti Amori yang akan menjadi korban berikutnya. Mulailah terpikir, apa yang akan aku kerjakan? Nah, disinilah Balak mulai dengan akal licik. Siapa Balak? Balak Moab adalah musuh daripada orang-orang Israel. Tentu saja menjadi musuh bagi Bileam seharusnya. Tetapi kita lihat saat Balak menyuruh utusan membawa harta upah petenung datang kepada Bileam dengan tujuan, sampaikan aku ingin Bileam mengutuk orang-orang Israel. Masuk akal tidak yang dikasih Tuhan? Tetapi ini yang dikerjakan Balak. Kalau kira-kira Bileam itu ada di pihak kita, terus kita mendengar, apa yang akan kita katakan? Bileam, jangan Bileam. Bileam jangan.
Itu musuh. Tapi kita lihat apa yang dikerjakan oleh Bileam. Bileam bilang, ngelihat upah yang dibawa oleh orang-orang utusan itu. Tunggu dulu. Seharusnya Bileam bisa menolak saat itu. Tidak, kamu bukan pihakku. Tetapi Bileam berkata, tunggu sini ya, tidur di sini dulu. Siapa tahu nanti malam Tuhan berbicara lain. Tapi Tuhan berkata, Bileam tidak bertanya, Tuhan datang. Bileam, siapa yang ada di situ? Itu utusan Balak. Boleh aku pergi ke sana? Tuhan hanya berkata apa? Jangan kutuk orang yang sudah aku berkati. Dia bangsa yang menjadi bangsa kesayanganku. Aku sudah berkati dia. Bileam tidak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak suruh untuk berkata-kata. Bileam datang kepada utusan itu. Tuhan tidak izinkan aku berangkat bersama dengan kamu. Silakan pulang. Utusan ini kembali kepada Balak. Datanglah dengan orang-orang yang lebih berpangkat, orang-orang yang lebih punya nama, orang-orang pembesar, upahnya lebih besar lagi. Ini Bileam semakin menggoda sekali itu. Di firman Tuhan itu banyak sekali contoh-contoh orang yang tergoda dengan uang dan menjadi jatuh. Ada Gehasi, ada Ananias, dan banyak lagi. Ini Bileam melihat uang di depan mata itu. Dia yang biasa bisa mendengar dan menyampaikan tepat, telinganya peka sekali. Tuhan suruh bicara berkat, katakan berkat. Tuhan berkata kutuk untuk si A, si B, katakan dengan demikian tepat. Di mata orang banyak, Bileam sudah punya nama, punya reputasi yang bagus. Tapi sayang, harta itu sangat menggoda Bileam. Kali ini Bileam berkata, tunggu, malam ini kalian juga tidur di sini. Siapa tahu Tuhan berkata lain. Kembali Tuhan katakan, hai Bileam, siapa itu? Seolah kata-kata Tuhan untuk Bileam ini seperti bahasa isyarat. Kalau orang tuli pakai bahasa isyarat bisa membaca. Tapi ini Bileam ini sudah mulai gejala-gejala tulinya itu. Dia seorang yang biasa peka dengan suara Tuhan. Dia biasa dekat dengan Tuhan. Apakah mungkin sudah kurang berdoa lagi, kurang bertanya lagi kepada Tuhan? Benar-benar jalannya menuju kepada cara-cara yang bodoh. Masih bertanya lagi kepada Tuhan. Bolehkah aku pergi ke sana Tuhan? Balak menyuruh aku untuk menyerapahi orang-orang Israel. Menyerapahi bangsaku, bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan. Tuhan hanya katakan, kalau memang dia sudah datang dan mau kamu pergilah. Tapi katakan apa yang aku taruh di mulutmu. Sudah bukan lagi Tuhan dia yang berusaha mendengar. Tapi hanya tinggal nuruti apa kata Tuhan. Di tempat yang sangat berbahaya. Bileam pergi bukan atas kehendak Tuhan. Bileam pergi karena kemauannya. Kalau kita sudah bertanya kepada Tuhan dan kita tahu jawabannya tidak, jangan sekali-sekali kita nanya lagi, Tuhan sekarang mungkin waktunya sudah berubah, boleh enggak Tuhan? Ini Bileam. Kalau Tuhan sudah bilang sana pergi, tapi bukan kehendak Tuhan, sesuatu yang salah. Jalan Bileam bukan jalan yang mulus. Kita lihat saat pagi hari Bileam dengan keledainya yang biasa ditunggangi berpuluh-puluh tahun. Biasa dipakai berpuluh-puluh tahun. Jalan di jalan yang tidak biasa.
jalan di jalan yang bukan dikehendaki Tuhan, jalan di jalan yang dengan kemauannya sendiri, jalan di jalan yang sebagai jalannya orang tuli. Tanda-tanda bahaya sudah tidak dilihat oleh Bileam. Sirine-sirine alarm, klakson-klakson yang menunjukkan ini tempat berbahaya sudah tidak didengar lagi. Bileam sudah tidak bisa mendengar itu. 3 kali di dalam perjalanan itu Bileam menghadapi maut. Pertama, dengan keledainya itu sampai keledainya memilih dan jatuh di ladang. Tampaknya masih lumayan jatuh di ladang. Saya pernah jatuh di rumput-rumput saat besuk. Dan tidak terasa sakit. Memang Tuhan bertolong waktu itu. Saat besuk, kemudian karena ada mobil dan motor yang cepat sekali dari arah yang berlawanan, saat itu pengerja bawa dengan cepat sekali putar balik begitu. Akhirnya kami kendaraan tidak bisa menghindar, itu berbenturan dengan motor. Saya jatuh di rumput, pengerja jatuh di tepi jalan. Sedang dikasihi Tuhan, jatuh di ladang. Mungkin Bileam kenapa ini? Bileam sudah merasa kesal dengan keledainya itu. Lagi bangkit lagi. Bahaya kedua, di tempat yang lebih sempit antara pohon anggur dan tembok-tembok pohon anggur itu. Keledai tidak bisa meneruskan perjalanan, takut karena ada malaikat yang membawa pedang, yang menghunuskan pedang. Tadi ingat, memberontak, punya mata, tidak melihat, punya telinga, tidak mendengar. Ini Bileam. 2 kali tidak melihat malaikat menghunuskan pedang. Sehingga keledai yang melihat itu menghempaskan ke tembok, sehingga kaki Bileam terjepit sampai pincang. Itu lumayan ya, jatuhnya lumayan nih. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, karena dia adalah pemberontak. Sekali lagi kita lihat, malaikat itu jalan terus, keledai itu jalan terus, sampai di tempat yang sempit, tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri. Kalau tadi ada pilihan, bisa ke ladang. Kalau tadi masih bisa hempaskan ke tembok, sekarang lebih sempit lagi. Tidak bisa tidak, keledai itu hanya tiarap. Kaget Bileam, ada apa lagi ini? Disitulah Tuhan celikkan. Keledai yang biasanya hanya tunduk, nurut, membawa kemana Bileam mau. Tetapi di jalan yang salah itu Tuhan pakai keledai untuk berbicara. Alarm terakhir, klakson terakhir, pemberitaan terakhir buat Bileam. Bukankah aku biasanya nurut? Kenapa kamu pukul aku? Bileam pikir keledainya yang salah, keledainya yang tidak nurut. Tetapi sebetulnya adalah pemberontakan daripada Bileam ini. Di dalam keadaan seperti itu Bileam tidak sadar. Kita perhatikan ayat 32 apa yang dikatakan. Malaikat itu berkata, langsung dikatakan untuk Bileam, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Di jalan yang sudah sempit, tidak ada tempat lagi, tidak bisa putar balik lagi. Menuju kebinasaan Bileam, menuju kebinasaan. Kamu pergi ngotot maumu sendiri. Kamu tidak bisa dibilangin, tidak mau mendengar Allah. Ini menuju kepada kebinasaan. Kita tidak bahas Bileam lebih lanjut, karena kita membahas tentang telinga yang mendengar.
Bileam tidak mau mendengar suara Allah. Bileam tuli untuk perkataan-perkataan Allah. Akhirnya dikatakan menuju kepada kebinasaan. Hal kedua yang kita lihat adalah keserakahan. Rasanya keserakahan semua kita bisa mengerti ya, keserakahan itu seperti apa. Keserakahan ini adalah memiliki sifat atau sikap yang negatif. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah diperoleh. Sudah banyak tapi rasanya haus terus, cari terus. Dan rasa ketidakpuasan ini adalah bisa menjadi pintu untuk dosa-dosa yang lain. Saya akan berikan contoh di sini adalah Hawa. Di dalam kitab Kejadian kita lihat bagaimana Allah itu menjadikan manusia dengan di debu tanah, dengan tangannya Tuhan buat menjadi manusia. Kemudian dengan rohnya Tuhan berikan nafas melalui lubang hidungnya menjadi manusia yang hidup, Adam. Allah ciptakan Adam lengkap, diberi keinginan. Kalau tidak ada keinginan kita semua jadi kayak robot, bukan? Adam waktunya tidur. Adam waktunya sama binatang-binatang, ke sana. Adam waktunya makan, kayak robot. Tuhan kasih keinginan dalam Adam. Dan untuk keinginan ini juga Allah sudah menyediakan segala sesuatu ada di Taman Eden. Dari pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, semua yang berbuah, berbiji, semua disediakan. Apa yang bisa dimakan itu semua disediakan untuk memenuhi keinginan Adam. Binatang-binatang disediakan, diciptakan. Adam bergaul karib, Adam memberi nama untuk mereka. Tetapi Tuhan lihat, Adam ini ketemu gajah, lihat gajah, ngomong-ngomong, akrab. Ketemu kuda, akrab. Ketemu jerapah, akrab. Tapi lihat jerapahnya tinggi. Tidak ada yang sepadan ini untuk Adam ya. Di pikiran Tuhan, Tuhan sediakan yang pas, yang tepat untuk Adam. Dari tulang rusuk Adam dibuatnyalah wanita, yaitu Hawa. Berapa tulang rusuk yang diambil Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Berapa? Tuhan ambil berapa tulang rusuk? 2, 3, 4? 1. Tuhan ambil 1 tulang rusuk. Dibuatnyalah Hawa. Tuhan sediakan Hawa, Tuhan jadikan Hawa. Dari tulang rusuk Adam dijadikan untuk Adam. Tuhan menjadikan semuanya, Tuhan memberi rasa keinginan itu untuk manusia. Sebagaimana Adam punya rasa keinginan, Hawa juga punya rasa keinginan. Sekarang kita lihat di mana keserakahan itu. Satu saat Hawa ini ada di tengah-tengah Taman Eden, di dekat pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di dalam kitab Kejadian ini kita telah mendengar pesan Tuhan yang menjadikan Adam dan Hawa. Pesan Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Pesan Tuhan yang menyediakan segala-galanya yang banyak itu untuk Adam dan Hawa. Tuhan sudah berpesan, ini boleh, ini boleh, ini boleh, semua ini boleh aku berikan kepadamu. Tapi ini jangan. Tapi ini jangan, satu ini. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Kalau tiap jam Adam dan Hawa itu ke pohon yang satu makan, ke sana makan, ke sana makan, ke sana makan, tidak akan habis. Tidak akan pernah berkurang. Cukup, cukup, cukup. Puas, puas. Senang, mengucap syukur. Hari-hari mereka mendengar suara Tuhan.
Hari-hari mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Hari-hari di mana mereka suka mendengar. Tuhan tiap pagi itu datang untuk mereka berkomunikasi, mendengar, ngomong-ngomong. Tuhan bisa mendengar suara Adam dan Hawa. Adam dan Hawa bisa mendengar suara. Tapi keserakahan. Kenapa Hawa ke situ? Kenapa Hawa dekat-dekat dengan tempat yang Tuhan katakan, jangan kamu makan buahnya, nanti kamu mati. Nah, kita lihat di Eden ada Allah yang suka datang, tapi juga ada yang menjadi musuh Allah, yaitu iblis. Iblis adalah musuh Allah. Iblis adalah musuh Adam dan Hawa juga. Iblis adalah musuh kita semua. Bapak Ibu Saudara punya musuh namanya iblis, betul? Siapa percaya iblis itu musuh atau iblis teman? Iblis adalah musuh. Mari kita katakan bersama, iblis adalah musuhku. 1, 2, 3. Iblis adalah musuhku. Kembali katakan 2, 3. Iblis adalah musuhku. Lagi 1, 2, 3. Iblis adalah musuhku. Iblis yang musuh Allah. Iblis musuhnya Adam dan Hawa. Iblis adalah musuh kita. Hari ini dia musuh. Besok dia musuh, lusa dia musuh, sampai selamanya iblis adalah musuh kita. Iblis yang sudah melawan Allah, sekarang berusaha untuk menipu manusia. Saat Hawa ada di dekat pohon itu, mulailah iblis ajak untuk lihat-lihat. Hai Hawa, cantiknya, kamu jalan sendirian? Mau aku temani? Boleh aku duduk di sini ngobrol sebentar sama kamu? Sudah makan hari ini, Hawa? Belum, aku dari tadi jalan-jalan terus. Kamu lihat itu? Kalau Hawa punya telinga yang mendengar suara Tuhan, Hawa akan ingat, jangan kamu makan, jangan kamu makan, jangan kamu makan. Itu sebabnya kita perlu terus firman Tuhan yang kita dengar itu taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Terus dengar. Hawa, kamu sudah makan? Ya tuh. Kenapa kamu tidak pernah makan ini? Apakah ada pesan? Wow. Ya, aku tidak boleh raba, tidak boleh makan ini. Nanti Tuhan katakan nanti aku akan mati. Iblis yang licik, iblis yang dari dulunya itu pengen menyamai Allah, bahkan kalau bisa lebih tinggi dari Allah. Iblis berusaha untuk membuat Allah itu bisa menyembah kepada iblis. Ini jahat, ini licik, ini dosa kejam sekali. Iblis katakan dengan logika, pakai pikiran, Hawa, bukan begitu. Tapi kalau kamu makan buah ini, justru kamu itu nanti jadi sama seperti Allah. Bisa tahu yang baik, bisa tahu yang jahat. Hawa yang biasanya cuma lewat aja, tak pandang itu, mulailah lihat-lihat. Bener ya, menarik sekali ini untuk aku makan. Sedap kelihatannya. Keinginan. Mengedepankan keinginan dan menggeser suara Allah, menggeser kemauan Allah, menggeser kehendak Allah. Hawa mulai makan. Apakah benar saat dia makan dia bisa menjadi seperti Allah? Benarkah itu? Buah kerakusan, buah keserakahan itu saat dimakan bisa memuaskan? Tidak ada keserakahan yang bisa memuaskan. Justru semakin
semakin ingin yang ini, semakin ingin ini, semakin ingin ini. Keserakahan. Tidak ada dosa yang akan membawa kepuasan. Tidak ada dosa yang akan membawa kepada rasa, aku sudah puas. Aku sudah puas. Logika. Dan ini yang harus kita waspadai. Iblis merusak cara pikir kita. Dunia menunjukkan bahwa banyak orang sudah kehilangan akal sehatnya. Kalau zaman dulu kakek itu ngomong putu, zaman dulu kakek itu dongengi putu, sekarang hati-hati, kakek ini bisa makan putu ya. Bukan putu bumbung, bukan putu yang enak itu, putu cucu. Itu zaman sekarang. Banyak orang kehilangan akal sehat. Karena tidak mau mendengar. Pertajam telinga kita untuk firman Tuhan. Banyak kejadian-kejadian di akhir-akhir ini sangat-sangat buruk. Tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Tuhan tidak pernah salah menaruh keinginan itu dalam hati kita. Tapi pakai keinginan ini untuk mencari yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Kalau tidak ada keinginan, saudara tidak sampai di sini. Kalau tidak ada keinginan, kita tidak masuk surga. Kita masuk surga karena kita ingin masuk surga, bukan? Kita punya keputusan mau terima Yesus sebagai juru selamat karena kita ingin masuk surga. Keinginannya dibawa untuk perkara-perkara yang salah. Yang ketiga, tidak mau mendengarkan, sengaja tidak mau mendengarkan suara Allah karena keras hati. Contohnya adalah Yosia. Yosia ini adalah seorang raja yang sebetulnya raja yang baik, saleh. Di dalam 2 Tawarik pasal 35 ayat 21, kita lihat ayat ini. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikan niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Nah, ayat ini diambil dari satu kisah saat Neko ini melewati Yehuda, membantu Asyur untuk melawan Raja Babil. Nah, kemudian karena melewati Yehuda, si Yosia ini lihat, Neko kesini, ini bukan wilayahnya. Tetapi Neko sudah mengatakan perkataan yang Tuhan taruh di mulut Neko untuk dikatakan kepada Raja Yehuda, Yosia itu. Aku di sini bukan mau perang dengan kamu. Jangan kamu bersikap seperti itu. Hentikan niatmu untuk perang ini. Nanti kamu mati. Ini perkataan yang Tuhan taruh di Neko. Yosia sudah mendengar, tetapi Yosia menjadi tuli dan tidak mendengar perkataan itu. Yosia tidak tanggapi. Dan Yosia justru mengambil keputusan untuk berperang. Dia tampil bukan pakai pakaian raja. Dia tampil seperti orang biasa. Tetapi kita lihat, mau pakai pakaian seperti apapun, kalau namanya orang melawan Tuhan itu selalu tahu. Kita dosa mau pakai pakaian apa, mau bergaya seperti apa, Tuhan itu lihat. Dan benar, mendengar berbahagia, tidak mendengar celaka. Pemberontak-pemberontak, Bileam menuju kepada jalan kesesatan. Hawa mati karena keserakahannya. Tidak mendengar tuli rohaninya.
Yosia, orang yang baik, orang yang saleh, orang yang biasa, luar biasa baik sekali melayani Tuhan. Tapi kali ini, Yosia sakit telinganya, tuli rohani. Walaupun pakai pakaian biasa, akhirnya pemanah yang tidak sengaja, asal aja panah itu kena ke Yosia. Dan didapati dia luka parah, kemudian mati. Padahal kata-kata sudah jelas, hentikan niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Bukan karena negonya dilawan oleh Yosia sehingga Yosia mati, tetapi karena menentang perkataan Allah, karena tidak mendengar suara Allah, karena bersikeras melakukan perlawanan, pemberontakan untuk melawan perkataan Allah. Yosia mati. Jadi yang dikasihi Tuhan, contoh-contoh ini kita lihat betapa mirisnya bagi seseorang yang tuli rohaninya. Bagi seorang biasa tuli berbahaya, tuli rohani sangat berbahaya. Hati yang penuh kekhawatiran sama seperti penyebab-penyebab yang lain bisa membawa kepada kecelakaan, kepada maut. Di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-22, hati yang penuh kekhawatiran, benih yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bileam karena lihat harta, Hawa karena keserakahan, Yosia karena bersikeras, keras hati, kemauannya keras. Dan untuk orang-orang yang dengar firman Tuhan, kenapa benih firman Tuhan tidak tumbuh? Kenapa sampai sekarang firman Tuhan yang didengar, firman Tuhan itu adalah benih-benih yang terbaik, ditaburkan. Tapi kenapa tidak tumbuh? Apakah belum tumbuh atau memang tidak tumbuh? Dikatakan karena kekhawatiran, karena tipu daya kekayaan menghimpit sehingga tidak berbuah. Tetapi kita lihat ada tanah yang menjadi tanah yang bisa menumbuhkan dan memberikan buah. Di dalam untuk ayat tadi kita lihat di dalam Matius 13 ayat 14-15, orang yang penuh dengan kekhawatiran dunia itu dikatakan demikian. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar namun tidak mengerti. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya telah berat mendengar. Kenapa benih firman Tuhan tidak tumbuh? Kenapa firman Tuhan diperdengarkan tetapi tidak mengubah? Karena hatinya menebal, telinganya berat mendengar. Tetapi kita lihat tanah yang dikatakan berbahagia. Ada orang yang berbahagia di dalam Matius pasal 13-16. Tetapi berbahagialah karena telingamu karena mendengar. Berbahagialah karena telingamu karena mendengar. Telinga yang mendengar, telinga yang baik, telinga yang bukan memberontak, telinga yang lembut hatinya, telinga yang mau nurut kepada perkataan Tuhan, telinga yang mau dibawa kepada kebenaran, yang mau diarahkan oleh Tuhan. Ada berkat-berkatnya. Di dalam Keluaran 19 ayat 5 menjadi harta kesayangannya. Dipelihara, luar biasa menjadi harta kesayangan. Diberkati, mengalami kehadiran Tuhan. Berkat-berkat bagi orang yang mau mendengar firman Tuhan. Telinga yang sehat adalah telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan. Telinga yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Masalahnya sekarang, bagaimana dengan telinga rohani kita? Bagaimana dengan keadaan kita? Apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang punya telinga yang sehat,
yang mendengar dan melakukan. Yang sudah ada buah-buah dalam kehidupan kita. Ada yang dikatakan sudah menyenangkan Tuhan. Kalau belum, mungkin kita sedang sakit. Kita tidak perlu minder, tidak perlu kecil hati, tidak perlu menghukum. Ya, aku ini orang berdosa. Di dalam ayat yang tadi kita baca di dalam Markus 7 ayat 31 tadi dikatakan di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya. Pagi hari ini sama seperti keadaan itu. Saat Yesus datang, ada orang datang bahwa Tuhan tolong, Tuhan kasihan ini orang yang tuli, orang yang gagap. Aku mohon Tuhan sembuhkan dia. Dan orang tuli itu kok dibawa kepada Tuhan, minta mohon Tuhan sembuhkan, kira-kira gayanya seperti apa? Apakah jerigrang terus, apakah sembuh? Katakan memohon, saya rasa. Minta Tuhan tolong aku. Gak bisa berkata, tapi pengen sembuh. Mohon. Dia merendahkan diri, berusaha merendahkan diri. Minta, Tuhan tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Dia mau kata, gak bisa. Tapi berusaha, mohon banget itu. Celaka kok kalau gak dengar nih. Mohon. Temannya bang, angkat tangan. Apakah Tuhan tidak bisa menumpangkan tangan dan menyembuhkan orang itu? Bisa. Berkali-kali Tuhan menumpangkan tangan dan menyembuhkan. Tapi kita mau lihat pagi hari ini. Kenapa? Bagaimana Tuhan lihat orang yang tuli itu? Allah itu kasih, tidak akan pernah membuang. Ini tuli, tidak bisa dipakai, biarin, masih banyak yang sehat. Tidak. Untuk seorang yang tuli, Allah itu menunjukkan kasih-Nya. Allah itu kasih, Allah itu memiliki semuanya, Allah itu berusaha untuk membuat semuanya itu menjadi milik kesayangannya, menjadi harta kesayangannya. Untuk seorang yang tuli, Allah menunjukkan kasih-Nya. Dia datang kepada Yesus sudah satu alamat yang tepat. Yesus datang mencari orang yang sakit. Yesus datang untuk orang yang tidak sehat. Yesus datang pagi hari ini untuk orang yang sedang tidak sehat pendengarannya. Mungkin ada perkataan-perkataan yang kemarin-kemarin diperkatakan untuk pribadi kita, tapi kita belum mendengarkan. Pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan lagi. Tuhan berikan kemurahan lagi. Tuhan berikan berikan kesempatan untuk kita menyehatkan rohani kita. Telinga kita menjadi sehat. Tuhan tolong aku seperti orang tuli tadi yang bisa mungkin di dalam doa menghampiri Tuhan kita tidak bisa berkata apa-apa, tapi kita bisa berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan aku ini seperti ini, aku ini bisa celaka kalau Tuhan tidak tolong aku. Bagaimana Tuhan membawa orang ini menjadi sembuh? Dipinggirkan, tidak di tengah kerumunan, dipinggirkan. Dipinggirkan berarti hanya ada dia dan Yesus. Kalau saya yang mohon, hanya ada saya dan Yesus. Kalau saya ini yang datang kepada Tuhan dan saya mohon, Tuhan tolong sembuhkan saya. Apa yang saya lihat? Saya begini-begini. Memandang kepada Yesus. Yang pertama kita datang, kita mohon sekali, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Dan
pandang pada Yesus. Fokus kepada Yesus. Fokus kepada firman Tuhan. Fokus kepada Dia saja. Jangan lihat yang lain. Jangan lihat kepada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Pandang kepada pengajaran yang membawa kita kepada kebenaran. Kebenaran-kebenaran yang menumbuhkan iman kita sampai kepada pengenalan yang sempurna akan Yesus. Saat hanya ada orang tuli dan Yesus. Saat yang luar biasa. Ini pribadi sekali, personal. Orang tuli yang tidak punya teman-teman sekarang bisa dekat dengan Yesus, komunitasnya, komunikasi dengan Yesus, berdua dengan Yesus. Luar biasa itu. Nikmati masa-masa sendiri dengan Yesus itu. Lihat Yesus, nikmati apa yang Tuhan katakan. Dan yang kedua, orang yang bisu tuli datang pada Yesus, dia minta Tuhan. Bukan enggak. Persis tepat apa yang menjadi masalah. Bisu tuli. Ini yang menjadi masalah. Sekarang Yesus letakkan jarinya, masukkan jarinya ke telinga. Jari Yesus berbicara tentang kuasa. Yesus meraba itu lidahnya. Yesus akan berurusan di mana kita mengalami kejatuhan, di mana kita mengalami pemberontakan. Dengan cara-cara apa kita didapati sebagai pemberontak melawan Tuhan. Tuhan berurusan dengan itu. Tuhan tidak mungkin bisa ditutupi. Yosia memakai tutup pakaian yang lain, ya ketahuan juga. Ini Yosia yang melawan. Dan Tuhan berurusan dengan tempat-tempat di mana kita berdosa. Tempat-tempat kita bersalah. Bagi orang yang bisu tuli, Tuhan pegang telinga, Tuhan pegang lidahnya. Bisu tuli tempat pribadi masing-masing. Mungkin yang menyebabkan kita tuli rohani ada kesalahan lain. Dan di situ Tuhan mau bekerja. Izinkan Tuhan jamah. Saat orang berkata tumpangkan tangan, Tuhan berkata, Tuhan lakukan personal pribadi. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semua duduk di tempat ini, tapi bisa menikmati masa pribadi dengan Yesus, berdua dengan Yesus di sini. Berdua dengan Yesus di sini. Dengar kata-katanya. Satu lagi Yesus katakan, sudah pegang Yesus katakan, dengan menarik nafas yang keras, menghirup nafas yang keras, Efata. Dan dikatakan pada saat itu terlepaslah semua yang mengikat lidahnya, yang membuat dia tuli terlepas. Kuasa Allah yang bekerja sama seperti saat menghidupkan Adam dengan nafas Allah. Satu perubahan yang besar, Efata. Satu momen yang sangat besar, menghidupkan, memulihkan, menyembuhkan. Kuasa Allah yang bekerja dahsyat untuk seorang yang tidak pernah bisa mendengar. Dan pagi hari itu, saat itu menjadi bisa mendengar. Dan pagi hari ini juga, Efata untuk kita semua pagi hari ini. Bisa menyembuhkan, bisa memulihkan. Orang yang datang dengan berdosa tidak akan pulang dengan orang sebagai orang yang berdosa. Tetapi kelepasan Efata, kuasa Allah bekerja dan menyembuhkan. Saulus yang pemberontak bisa diubahkan karena kuasa Allah yang besar. Kuasa Allah pagi hari ini hadir dengan Yesus, hadir bersama kehadiran Yesus untuk kita, untuk menyembuhkan rohani kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang sembuh. Pesan Allah untuk jemaat Tuhan di tempat ini.
Jangan kita mau dikuasai dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang menyesatkan kita. Tapi marilah kita berikan hati kita untuk firman Tuhan. Pesan kita di dalam Ibrani 13 ayat 7-15. Kita membaca bersama 2-3. Jangan disesatkan dengan berbagai pengajaran, tapi hati ini semakin dikuatkan dengan kasih karunia. Semakin hari kita semakin dikuatkan dengan kasih karunia. Semakin hari kita semakin diteguhkan dengan pengajaran-pengajaran yang benar. Semakin hari kita diteguhkan dengan pengajaran yang menguatkan iman kita, yang mempertajam telinga kita. Lagi di dalam Yesaya 50 ayat yang kelima, 2-3. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Tuhan memulihkan kita. Efata, Efata. Tuhan membuka telingaku. Tuhan membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Boleh kita baca lagi ayat yang kelima dan kemudian ayat yang keempat dengan suara yang keras. 2-3. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Puji Tuhan. Efata. Efata. Efata, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Setiap pagi Tuhan pertajam telinga kita. Biasakan setiap pagi dengar firman. Punya kita. Baca. 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 Yesus mengasihi orang yang tuli itu. Yesus ingin orang tuli itu sembuh. Orang yang tuli diubahkan dan dia berbicara tentang Yesus, bersaksi. Saya percaya Allah yang mengasihi kita menjamah kita pagi hari ini. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Izinkan Tuhan menjamah tempat-tempat yang sangat sensitif bagi saudara, di mana saudara biasa jatuh gagal dengan dosa itu. Kuasanya memulihkan kita semua. Jarinya berkuasa menyembuhkan. Jarinya berkuasa menyembuhkan kita. Dan kuasanya bekerja. Efata. Terbukalah. Terbukalah. Lepas dari segala ikatan. Apa yang mengikat kita selama ini dilepaskan di dalam kuasa Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari dosa. Darahnya tercurah buat kita. Yesus mati untuk selamatkan kita, melepaskan dari kebiasaan buruk kita. Siapa mau menikmati Yesus, datang memohon kepadanya, Tuhan tolong aku. Datanglah dengan kerendahan hati. Mari kita sama-sama berdiri. Jamahannya berarti bagi kita. Pagi hari ini jamahan berarti bagi saudara. Pulang dengan dijamah oleh Tuhan. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang penuh kuasa, dengan iman berseru
Harapkan sekarang. Harap Tuhan bekerja. Tuhan bekerja, jamahan Tuhan. Berarti itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jangan sampai kita tertipu dengan kebiasaan kita beribadah. Tapi kebiasaan itu kita ubah menjadi satu kesempatan. Aku dapat kesempatan lagi, dapat kesempatan lagi. Harapkan sekarang Tuhan bekerja. Harapkan sekarang Tuhan menjamah. Baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, anak-anak muda, harapkan Tuhan bekerja. Haleluya. Yesus mengasihi kita. Personal, pribadi dengan Yesus. Haleluya. Tuhan yang besertaku, beserta saat saudara dengan Yesus saja. Ya. Katakan pada Yesus, di mana engkau sakit, di mana engkau jatuh. Oh haleluya. Harapkan sekarang Tuhan kembali dari awal. Haleluya. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru. Harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya pada jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan, jamah kami, Tuhan jamah kami. Engkau tahu persis tempat kami untuk dipulihkan. Haleluya. Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Jamahannya, oh haleluya, haleluya. Segenap hidupku percaya padamu. Tuhan berarti bagiku. Ya Tuhan, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku, oh Tuhan datang untuk kita. Yesus berikan pengharapan, Yesus berikan keselamatan, Yesus berikan pengampunan buat kita semua. Haleluya. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Bapak David, Tuhan. Segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku
andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Ku andalkan kuasa-Mu, percaya. ku andalkan kuasa-Mu, ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Tuhan. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Segenap hidupku. Segenap hidupku percaya. Sekali lagi katakan dengan iman, segenap. Segenap hidupku percaya padamu. Sembah Dia, Dia ada di sini. Muliakan Dia. Dia sangat baik. Dia lama sagala mata kalamaya sikira mata kalamala. Kalamaya sikira mata kalamala. Engkau bertata di tempat ini pagi ini. Engkau menyatakan keajaiban-Mu bagi jemaat Alfa Omega dan para pembaca online pagi ini. Roh Kudus, mendiruslah jamaah umat-Mu. Kia lama-lama sangka. Kia lama-lama kia lama-lama. Dahsyat Engkau, firman-Mu sungguh ajaib. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang salah dalam mengiringi Engkau dengan sebuah keputusan yang tidak benar. Seperti Bileam, dia sangat serakah dengan berkat yang dia terima. Uang menjadi modal dalam perjalanan hidupnya. Biarlah kami menjadi orang-orang yang sadar, jemaat yang mengerti kehendak-Mu. Kalau kami diberkati dalam perjalanan hidup ini, kami tidak mempergunakan uang dengan hal yang salah, tapi kami mempergunakan berkat yang kami terima untuk memuliakan Engkau, untuk pekerjaan-Mu yang mulia. Biar kami juga bukan menjadi seperti Hawa, ingin menyamai seperti Engkau dengan sebuah keputusan yang salah, dengan sebuah keserakahan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin mengerti, peka dengan suara-Mu, intim dengan Engkau, supaya setiap keputusan yang kami ambil tidak mengambil sebuah keputusan yang salah, tapi sebuah keputusan yang benar. Dan biarlah kami bukan menjadi seperti Yosia akhir zaman, yang salah dalam mendengar, yang salah dalam bertindak. Mari pakai seluruh jemaat-Mu yang ada pagi ini, agar kami menjadi orang-orang yang peka terhadap Engkau, mengerti suara-Mu, hidup dekat dengan Engkau Tuhan, dan intim dengan Engkau. Buka belenggu-belenggu yang mengikat kami hari-hari ini. Mungkin sesuatu yang salah yang kami sudah lakukan, tapi biarlah hari ini Efata itu melepaskan kami kuasa kemenangan menjadi bagian jemaat-Mu pagi ini. Kami yang datang dengan keterikatan, dengan dosa apapun, kami pulang akan dilepaskan. Kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan, karena kuasa-Mu memerdekakan kami. Yang sakit juga disembuhkan, yang menghadapi jalan buntu dilepaskan, dibukakan jalan. Kami percaya Allah yang kami panggil pagi ini, Allah yang terlalu dahsyat dan ajaib. Berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Urapan dan hikmat marifat daripada-Mu terus mengelengkapi, mengiringi perjalanan Ibu Gembala untuk tetap menyampaikan berita kebenaran-Mu, menjadi berkat bagi jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin disempurnakan. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sangat diberkati Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang di mana Engkau hadir. Kami rasakan hal itu. Engkau terlalu dahsyat, Engkau terlalu ajaib, Engkau terlalu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Engkau yang layak ditinggikan.
Dan kami percaya Engkau disenangkan dalam ibadah pagi ini. Haleluya, Dalam nama Yesus. Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami melihat Engkau. Terima kasih kesempatan kami dipulihkan. Jemaat Tuhan pagi hari ini dipulihkan oleh Tuhan, amin. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Engkau, katakan terima kasih. Segala puji bagi Engkau Tuhan. Mari kita katakan haleluya bagi Yesus yang sudah menyembuhkan. 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Katakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih untuk kekuasaan Tuhan yang bekerja. Jamahan-Mu Tuhan, jamahan-Mu, jamahan-Mu, jamahan-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Kami mau menjadi harta kesayangan-Mu yang dipelihara oleh Engkau, yang dilihat oleh Engkau, yang diberkati keluar masuknya, yang diberkati bendangnya, yang diberkati pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Peliharakan kami dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan, yang menyelamatkan kami. Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Persembahan yang sudah dibawa, mereka yang membawa persembahan persepuluhan milik Tuhan, mereka yang tidak dibimbangkan dengan pengajaran-pengajaran lain, yang diteguhkan dengan firman Allah, dan mereka melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka mengembalikan milik Tuhan karena takut akan Engkau. Dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati dengan sesuai dengan firman Allah. Engkau berkati kami di dalam kami membelanjakan harta yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati rumah tangga anak-anak-Mu semua. Bapak-bapaknya Tuhan berikan kewibawaan, berikan hikmat akal budi di dalam bekerja. Berikan kekuatan, keteguhan iman supaya tetap menjaga hidupnya kudus, benar dan takut akan Engkau. Peliharakan kami kaum wanita Tuhan, supaya kami tidak menjadi wanita yang membuat celaka keluarga, tetapi melalui kehidupan kami boleh membawa ke suami, membawa anak-anak, membawa mentu, cucu-cucu dekat dengan Tuhan. Berkati anak-anak muda Tuhan, jauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang salah. Berikan mereka kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan, keinginannya Tuhan sediakan tepat seperti apa yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang jauh dari jangkauan pandangan orang tua, peliharakan mereka untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, anak-anak kecil kami serahkan dalam tangan Engkau. Peliharakan mereka, lindungi dari segala yang jahat, dan tumbuhkan dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami kalau sebentar kami tinggalkan tempat ini. Segala pergumulan kami sudah dijawab Tuhan, sudah dijamah dan disembuhkan. Dan sekarang kami akan tinggalkan tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Kasih sayang dan sejahtera dari Allah Anak. Persekutuan yang membawa kita kepada persekutuan-persekutuan yang akan datang. Dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang memelihara kita. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Selamat petang Tuhan. Selamat pagi Tuhan berkati.